Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat menjalankan aktivitas masing-masing. Tetap semangat dalam menuntut ilmu dan jangan pernah lelah, karena masa muda adalah masa kita untuk mencari ilmu ya. Baiklah, saya akan membahas tentang pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang bahaya atau perilaku israf, tabdzir, dan bakhil, yaitu perilaku, cara menghindari 3 perilaku itu. Baik, langsung saja ke materi ya. Tidak usah kebanyakan, karena kemarin saya sudah mengajarkan membaca. Saya akan menjelaskan secara gambaran saja tentang israf. Nanti apabila ada yang ingin berdiskusi, saya persilahkan, karena dalam diskusi ini sangat penting untuk kita menyampaikan dan menerima suatu ilmu. Tanpa ada diskusi, maka koneksi itu tidak akan jalan baik. Langsung saja, apa itu? Ada yang mengerti tentang israf? Israf berasal dari kata asrafa yusrif israfan, yang berarti berlebih-lebihan. Menurut KBBI sendiri dijelaskan bahwasanya israf itu adalah melampaui batasan, dengan kata arti yaitu perilaku. Jadi secara istilah diartikan yaitu tindakan yang dilakukan seseorang secara tidak wajar atau berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu tersebut, seperti halnya makan nasi melebihi 3-4 piring. Kalau 1 sampai 2 itu wajar, tapi sampai 3 itu tidak wajar. Jadi perilaku hal baik tapi berlebihan, itu artinya israf. Dasar hukum israf sendiri dijelaskan surat Al-A'raf ayat 31, yang intinya yaitu janganlah kamu berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Kemudian contoh israf sendiri yaitu israf tentang cara makan, cara berpakaian, cara penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat melihat contoh-contohnya. Yang paling penting adalah tentang beribadah. Dalam melaksanakan ibadah sunnah, paling tidak kita jangan sampai meninggalkan hal yang wajib ya. Kemudian dampak sikap israf yaitu berdampak. Allah sendiri sudah mengatakan bahwasanya yang israf itu adalah ingkaru nikmatullah, karena Allah memberikan sesungguhnya orang pada manusia itu untuk dipergunakan sesuai kadarnya, bukan untuk dilakukan berlebihan. Seperti halnya penggalian, kita lihat penggalian sumur, tambang itu berlebih-lebihan. Jadi Allah akan memberikan suatu bala pada mereka ya. Yang kedua yaitu dampaknya israf bagi tubuh kita tidak baik, karena sesuatu yang baik itu dilakukan dan secukupnya, seperti halnya asupan gizi dan nutrisi pada tubuh kita. Jadi kalau kelebihan itu tidak baik. Yang ketiga yaitu dampaknya itu menjadi rakus. Jadi orang israf itu kecenderungannya rakus. Kenapa rakus? Karena orang itu akan mengikuti hawa nafsunya. Jadi jangan sampai kita berlaku israf, karena itu menjadikan kita rakus. Terus untuk menghindarinya bagaimana caranya? Nah, caranya ada 2, yaitu pertama kita bersifat bersahaja atau ifah, yaitu membendung atau mengendalikan nafsu syahwat agar kita tidak berlebihan melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu al-musawah, yaitu sepadan, sikap sepadan, yaitu tentang perasaan kesejajaran antara makhluk. Dengan kata lain,
Jadi dalam perilaku israf itu seseorang yang lakus tidak akan mau disejajarkan. Jadi untuk bisa menghindarinya, yaitu kita harus bersikap sepadan seperti halnya manusia yang lain. Baik, selanjutnya yaitu tentang takdir. Atau apa yang ada yang tahu tentang takdir? Takdir, bukan tafsir ya, takdir. Dari kata badaro yubadiru takdiron, yang artinya menghambur-hamburkan harta. Dalam buku sendiri dijelaskan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu arti berlebihan atau menghambur-hamburkan barang ataupun uang. Secara istilah yaitu disebut boros, yaitu perilaku yang menghambur-hamburkan uang ataupun barang untuk kepentingan kesenangannya tanpa ada manfaatnya. Dasar landasan tafsir dijelaskan oleh Allah sendiri, yaitu dalam surat Al-Isra, ya, dalam surat Al-Isra yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa atital qurba haqqahu wal miskina wa ibnis sabili wa la tubaddir tabdira innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Jadinya Allah melarang kita untuk menghambur-hamburkan uang. Jelas, wala tubaddir tabdira, ya, inna mubaddiran kana ikhwana syayatin. Dan orang yang menghambur-hamburkan itu adalah temannya setan. Jadi jelas bahwasanya larangan bertabdir itu jelas ya. Sedangkan perilaku tabdir, contohnya seperti memberi sumbangan untuk hura-hura, mengkonsumsi atau membeli makanan yang tidak bermanfaat seperti minuman keras dan narkoba, membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tongkrongan yang tidak jelas tujuannya, jadinya itu melakukan hal yang tidak ada manfaatnya. Yang terakhir yaitu membelanjakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya tanpa menghitungkannya. Kemudian bahayanya sikap tabdir sudah dijelaskan tadi dalam surat Al-Isra bahwasanya orang yang tabdir itu temannya setan. Orang yang temannya setan itu tidak dapat membedakan antara hal yang benar dan hal yang salah. Baginya hal yang membuat dia senang itu adalah sikapnya yang dia utamakan. Kemudian yang terakhir yaitu bakhil. Bakhil yaitu orang yang medit atau gigir, atau orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya pada orang lain. Dalam kitab At-Ta'rif menjelaskan tentang definisi bakhil, yaitu dengan menahan, memberikan sesuatu pada diri dan orang lain yang berhak membutuhkannya, misalnya berupa uang, makanan, minuman, ataupun harta-harta yang lain. Bakhil adalah sifat yang tercela, dan itu jelas karena orang yang bakhil itu biasanya orang yang tidak menikmati karunia Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah. Seperti halnya dalam firman Allah
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal aktsaruhum bal huwa syarrul lahum. Baiklah, dasar lawan bakhil dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 180 ya. Bisa tidak sendiri yang berbunyi wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal syarrul lahum. Yang artinya bahwasanya Allah melarang kita untuk bakhil atas karunia yang diberikan olehnya, dan diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 81 yang intinya berisi tentang cerita Qarun yang tidak mau mensedekahkan hartanya sehingga dia ditelan oleh bumi beserta hartanya karena mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu bahaya perilaku bakhil. Perilaku bakhil yang pertama bahayanya apa? Saat di hari kiamat harta yang tidak ia berikan maka ia harus menggendongnya di lehernya di kiamat nanti. Dasarnya berdasarkan surat Al-Quran ayat 180, surat Al-Imran ayat 180. Yang kedua yaitu bahayanya itu mengikuti jejak setan. Yang ketiga yaitu terhalangnya masuk surga, dan itu jelas. Yang keempat yaitu rizki menjadi sempit karena sifat bakhil atau kikir menjadi rizki menjadi sempit. Yang terakhir itu menimbulkan malapetaka. Bagaimana cara menghindarinya? Dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 109 bahwasanya keyakinan bahwa semuanya itu adalah milik Allah. Yang kedua yaitu memperbanyak rasa syukur. Yang ketiga yaitu melakukan kegiatan bersedekah kepada masyarakat. Yang keempat yaitu memohon perlindungan dari sifat kikir dan bakhil. Jadi dalam 3 komponen tadi bahwasanya bagaimana cara kita untuk menjauhkan diri dari sifat acara tersebut, yaitu bertakwa kepada Allah, selalu iman kepadanya, serta apapun yang diberikannya adalah karunia baginya. Jadi bagaimana cara kita memanfaatkannya, bagaimana cara kita mendapatkannya, bagaimana cara kita mengelolanya. Jadi kalau kita mengeluarkannya dengan sedikit, maka hal tersebut akan tidak menikmati karunia-Nya, dan kita mengeluarkan secara banyak-banyak tanpa ada faedahnya, maka kita hanya tidak mensyukuri atas nikmat dari Allah. Jadi kita harus berperilaku yang sewajarnya ya. Demikian presentasi dari saya. Apabila ingin bertanya atau ingin menanyakan suatu masalah di lingkungan tentang bagaimana sih cara menghindari perilaku tersebut, bisa kita diskusikan setelah presentasi ini. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.